untuk ngobatin rasa kangennya mama gitu kan, kayak gitu. Tapi jadi lebih religius gak Kak semenjak ada kejadian kayak gitu? Lebih mendekatkan diri pada Tuhan, terus merasa bersalah terus ya, hampir tiap hari kayak merasa nggak bersyukur gitu kan, udah dikasih kehidupan yang layak gitu masih aja nggak bersyukur kayak gitu. Memang kemarin itu posisi saat udah lompat itu memang sudah kayak nggak ada apa ya, kayak udah nggak ada lagi semangat, udah kayak udahlah gitu loh, maksudnya selesai aja lah gitu. Memang orang kalau udah lagi depresi memang bener-bener kayak udah gelap gitu ya, itu memang nggak bisa disalahin gitu. Jadi kayak mengakhiri hidup itu adalah jalan terbaik gitu, hanya itu aja pikirannya udah. Berarti bisa dikatakan benar-benar kayak udah nggak ketampung lagi nih Kak. Iya, udah nggak ketampung lagi. Terus sebenarnya kalau misalnya boleh dikasih tahu sedikit Kak, maksudnya salah satu aja yang jadi penyebab tuh apa sih Kak? Merasa kayak apa ya, kayak lebih sensitif sih ya, kayak merasa gak dihargain gitu loh. Terus kayak merasa padahal kitanya lagi kayak misalkan nih orang gak ada apa-apa jadi kayak ada apa-apa gitu loh, kitanya kok nggak dihargain, padahal ya orang itu ngehargain kita. Cuma makanya orang lagi depresi tuh kayak orang stres gitu loh. Apa ya, dibilang kayak nggak percaya diri, terus tiba-tiba ada panggilan callingan syuting misalkan contohnya, aduh nanti kalau aku di lokasi nanti aku nggak dibaikin sama sutradara tuh gimana. Jadi pikirannya udah negatif duluan gitu. Itu pertama yang Clara alamin ya, itu seperti itu. Jadi kayak misalkan tiba-tiba hilang percaya diri, tiba-tiba kayak insecure gitu, tiba-tiba kayak aduh kalau aku kumpul sama teman-teman nanti gimana ya di sana ya. Jadi kayak udah kayak negatif terus gitu, mungkin karena stres tadi kan, belum banyak masalah. Terus tiba-tiba ketika lagi ketemu temen juga kayak murung gitu, kayak merasa enggak gitu, nggak mood gitu, lebih banyak tidur gitu, kayak udah kayak nggak ada semangat gitu loh. Mungkin dari masalah ini nih Kak, terakhir ya, maksudnya dari masalah ini sendiri sampai akhirnya bisa setenang ini sekarang lah bisa dibilang. Maksudnya apa nih yang Kakak sama misalnya orang-orang dekat lakuin akhirnya? Jadi kemarin memang Clara kan sempat bilang sama Mas Sony sebagai manajer, terus lawyer aku juga tuh yang sangat support gitu ya, selalu bilang kamu maunya gimana sih tentang karir kamu nih gitu. Kamu kadang-kadang kenapa kamu nggak selalu konsisten, kemarin seksi sekarang tiba-tiba berubah dan berubah terus kan, ganti nama lah yang ini lah yang itu, maksudnya kamu maunya gimana nih arahnya nih gitu. Akhirnya Clara cover lagu pop, coba di pop, tiba-tiba manajer aku ngomong sama aku coba deh di pop deh gitu. Ya udah akhirnya disambungkan lah sama, kebetulan memang Clara pernah di Naga Suara, tiba-tiba lawyer aku di Bali ketemu sama lawyernya bapak, tiba-tiba disambungkan lah di situ, udah masuk ke Naga Suara aja gini. Ya udah akhirnya udah ada semangat hidup lagi, terus tiba-tiba berkarir lagi, tiba-tiba Pak Rai juga udah welcome lagi sama Clara dengan image yang baru, dengan performance yang baru, menampilkan sebuah karya lagi, jangan yang aneh-aneh lagi gitu. Ya itu sih mungkin kayak udah mulai bangkit. Memang sudah suatu drop itu lagi down banget tuh sekitar 6 bulan tuh Clara bener-bener kayak kayak kacau gitu lah, syuting nggak fokus, nyanyi juga dangdut lupa lirik, pokoknya off air itu banyak banget lah yang kecewa lah, ibu yang panggil gitu ya. Cuman Clara kan orangnya ya udahlah gimana ya, manajer aku mau marah-marah terus, jadi tiap hari udah akunya stres, terus manajer aku juga marah-marah, kamu gimana sih kalau nggak set nyanyi nggak usah nyanyi gitu. Jadi semua lirik tuh lupa, lagunya Rukat, lagu ini tuh lupa semua, lirik blank tiba-tiba di panggung gitu. Jadi curhatlah di situ, barulah curhat menumpahkan semua masalah gitu. Kak, coba untuk psikiater gitu. Udah, jadi udah ketergantungan obat penenang sampai akhirnya disuruh berhenti. Jadi ketika sedikit gelisah obat penenang, sebenarnya nggak boleh gitu, karena dokter menyarankan hanya untuk ketika bener-bener kalut gitu, kayak udah stres gitu. Kecuali kalau misalkan cuma gelisah aja minum, nah itu nggak boleh. Makanya ketergantungan akhirnya, jadi di stop sama dokter. Kalau diterusin juga bahaya, bikin ketergantungan itu tadi kan. Ya udah akhirnya berhenti, kacau lah semuanya. Soal kejadian ini Kakak bilang sendiri, maksudnya
Keluarga di rumah tahu nggak tahu bagaimana? Keluarga di rumah tahu Tahu pada akhirnya. tahu pada akhirnya, karena kan kebetulan udah lama nggak pulang, hampir 6 bulan kan. Terus kemarin pulang, walaupun cuma 3 hari, cuman badannya malang, pikirannya di mana-mana udah kayak nggak hangat lah gitu dengan keluarga.